Keluaran arus di 55 ampere, OCP sudah aktif ya. Ini terlalu tinggi arus untuk OCP-nya. Saya batasi saja di 33 ampere dengan menggunakan R15 kilo ohm tadi. Here we go. Halo guys, di video kali ini saya mau review power amplifier kelas D full bridge 8 MOSFET lagi, tapi sedikit berbeda, menggunakan heatsink atas seperti ini ya PCB-nya. PCB ini saya desain sesuai request. Untuk skema masih sama seperti kelas D full bridge D3K9 yang 8 MOSFET. Kalau versi 4 FET yang D2K5. Skema desain dari Bapak Kartino Suradipo. Namun untuk totemnya saya menggunakan totem IC TC4420 sebanyak 4 buah. Untuk fitur-fiturnya masih sama. Ada fitur DCP, indikator sinyal, limiter, yang video cara settingnya sudah saya buatkan sebelumnya, sama persis cara settingnya ya. Kemudian ada OCP. Untuk OCP ini saya tutorialkan juga cara setnya di video ini. PCB ini mungkin tidak akan dijual PCB-nya saja ya, namun dijual kit jadi yang tinggal pasang power supply. Dan berikut contoh kit yang sudah jadi. Teman-teman bisa order kit ini melalui link yang ada di deskripsi. Kit ini nantinya akan saya tes dengan tegangan power supply sekitar 130 volt DC CT atau 260 volt DC plus min. Nanti akan saya tes load di beban 8 dan 4 ohm serta cara setting OCP-nya. Cara setting OCP juga berlaku pada kit amplifier D2K5 maupun D3K9 full bridge. Resistor sensor OCP sengaja saya lepas untuk nanti kita coba menggonta-ganti nilai resistor sesuai arus maksimal yang diinginkan agar amplifier bisa protect saat terjadi arus berlebih. Resistor sensor OCP ada di R105 dan R110. Labelnya ada di bagian bawah PCB. Itu tempatnya di dekat R-Sense 0,1 ohm. Oke, sebelum lanjut pengetesan saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di JLC PCB dan menggunakan layanan SMT Assembly. Dan apa itu layanan SMT Assembly? Yaitu layanan pemesanan cetak PCB beserta penyolderan komponen SMD, di mana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyolderan komponen SMD, sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus. Saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT Assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini. Selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC. Misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya serta ukuran yang kecil-kecil, pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyolderan. Untuk cara pemesanan juga mudah. Seperti biasa kita upload dulu file Gerber yang akan dicetak, kemudian pilih SMT Assembly, lalu klik confirm, pilih BOM file atau file komponen list, kemudian tambahkan file CPL, kemudian klik next. Berikut daftar list komponen yang diorder, lalu tampil PCB beserta komponen SMD yang terpasang, kemudian klik save to cart. Selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB. Oke, kita lanjut lagi. Berikut catu dayanya. Catu daya saya menggunakan SMP-S by Silentech, ini produk yang lama. Tegangan output dual CT 65 volt DC. Tegangan outputnya saya seri menjadi 130 volt DC CT. Tapi SMS ini belum regulasi ya. Jadi nanti tegangan outputnya masih bisa turun jika tegangan AC inputnya turun. Kita pasang dahulu kabel supply utama ke amplifier. Kemudian tegangan bias, potensiometer 10 kilo ohm, dan juga kabel input. Untuk inputnya nanti saya ambil dari audio generator untuk pengetesan ya. Kemudian saya pasang dulu
R sensor OCP di R105 dan R110. Ini saya pasangi resistor 4K7. Resistor sengaja saya pasang dari bawah supaya lebih mudah nanti untuk menggonta-ganti resistornya. Saya pasang voltmeter DC untuk memantau tegangan supply utama plus min. Kemudian saya pasang juga osiloskop untuk memantau tegangan keluaran dan bentuk sinyal outputnya. Ini saya pasang beban langsung di 8 ohm dan saya pasangi current probe di jalur output ke beban untuk melihat keluaran dan bentuk sinyal arus amplifier. Dan ini juga saya pasangi voltmeter DC di output untuk memantau DC offsetnya. Oke, saya nyalakan dahulu SMS-nya. Ini SMS sudah menyala, tegangan supply terbaca 255 volt DC atau sekitar 127,5 volt ke ground ya. Input saya ambil dari audio generator sinyal sinus dengan mode burst 10 milisecond. Ini supaya lebih enteng di catu daya. Nantinya bisa juga untuk mengkalkulasi daya keluaran di beban 4 ohm. Kalau sinyal sinus secara kontinu, listrik saya pasti sudah trip duluan sebelum klip karena hanya 1200 VA. Bagi yang belum tahu apa itu sinyal burst, bisa ditonton video yang ada di deskripsi. Jadi ini volume sudah saya buka, tegangan dan arus sudah keluar, bisa dilihat di osiloskop. Garis warna kuning adalah tegangan keluaran dan yang warna biru adalah keluaran arus. Di sini bisa kita lihat, ketika tegangan naik, otomatis arus keluaran juga akan naik. Nah, naiknya arus ini bisa dibatasi dengan rangkaian OCP yang tadi saya sebutkan. Ketika arus naik di kisaran 15-16 ampere, maka OCP aktif sebelum mencapai titik klip ya. Rangkaian OCP ini akan mengirim sinyal high ke pin shutdown IC IR2110, sehingga IC akan tershutdown mengikuti irama keluaran arus. Kata kalau diinjek sinyal burst seperti ini, di sinyal sinus akan terputus-putus. Kalau sinyal seperti ini masuk ke speaker, biasanya akan keluar suara jedok-jedok di speaker ya, atau suara brek gitu sebelum klip ya, atau pas terjadi OCP ini. Dan DCO juga pasti akan naik pas keadaan OCP belum aktif sepenuhnya ya, hanya sekian milidetik saja, jadi belum aktif sepenuhnya untuk OCP. Akan tetapi sinyal high keluaran OCP ini saya fungsikan juga untuk mematikan relay speaker. Jadi suara tersebut tidak akan keluar karena speaker sudah terputus kalau pas keadaan OCP-nya aktif. Kalaupun keluar suara jedok atau brok-brok di speaker saat terjadi OCP, biasanya terjadi kalau OCP hanya aktif sepersekian milisecond ya. Artinya OCP lebih cepat men-shutdown IC daripada menonaktifkan relay atau keadaan protect ya. Dalam keadaan seperti ini, relay off atau bisa juga dilihat di LED protectnya itu akan menyala. Kemudian relay akan on lagi. Jika masih dalam keadaan OCP aktif, maka relay akan off lagi dan on lagi berulang-ulang selama OCP masih aktif atau masih on. Karena OCP-nya ini tidak mode lock ya. Jadi ngeloop seperti itu terus. Jadi nilai resistor sensor OCP di 4K7 dengan R sense R nobel yang 0,1 ohm
maka batasan atau sensitivitas terjadi proteksi beban berlebih itu pada keluaran arus sekitar 16-15 ampere. Atau kalau dikonversikan ke daya di beban 8 ohm sekitar 1800 wattan. Untuk menaikkan batasan atau sensitivitasnya, bisa dinaikkan R sensor OCP atau menurunkan nilai R sense 0,1 ohm. OCP aktif itu juga bisa ditandai di LED OCP, dia akan menyala terang kalau OCP-nya aktif. Kalau keadaan standby, LED OCP ini menyala sedikit, itu nggak masalah ya. Malah bisa jadi tanda kalau PWM-nya sudah aktif. Jadi ini saya naikkan saja R sensornya dahulu. Saya ganti keduanya dengan resistor 15 kilo ohm. Kita coba lagi berapa batas arus OCP akan aktif di 15 kilo ohm. Ini amplifier sudah bisa mencapai titik klip ya, dan OCP-nya belum aktif. Keluaran arus bisa sampai 19 ampere. Dan dari video ini kita juga bisa mengkalkulasi keluaran amplifier di 8 ohm, yaitu 147 volt AC dikali 19,4 ampere sama dengan 2850 watt di beban 8 ohm. Untuk efisiensi amplifier ini saya belum bisa mengkalkulasi karena untuk memantau itu harus menggunakan osiloskop ya, dan menggunakan current probe untuk memantau arusnya. Oke, langsung saja kita coba di 4 ohm. Beban saya pindah dahulu. Kita naikkan lagi volumenya. Arus sebelum klip itu keluarannya 33 ampere, OCP sudah aktif. Jadi kita naikkan lagi sensitivitas OCP-nya. R sensor akan saya ganti di 22 kilo ohm. Kita coba lagi, apakah masih protect sebelum mencapai klip.
Nah, di sini sudah tidak protek lagi ya. Amplifier sudah bisa klip. Dan untuk titik klipnya, ini kenapa yang bagian atas saja? Karena yang terekam di osiloskop saya ambil di awal sinyal brush, dan lebar brushnya sudah saya turunkan. Kalau di 10 ms SMPS akan trip dahulu karena maksimal keluarannya 3500 watt. Dan kalau saya tampilkan lebih zoom out lagi atau lebih lebar lagi di osiloskop, maka pembacaannya tidak bisa akurat. Jadi hanya saya ambil di bagian titik klip awal. Dan ini bisa dikalkulasi daya keluaran di 4 ohm sebelum mencapai titik klip, yaitu 142 volt dikali 36,8 ampere. Itu kisaran 5100 watt. Kita bulatkan saja di 5000 watt. Daya yang sangat besar yang dihasilkan kelas D full grid di tegangan 130 volt DC CT di beban 4 ohm. Dan kalaupun dites sinyal sinus kontinu, itu minimal SMPS-nya harus di atas 5000 watt. Kita misalkan saja efisiensi amplifier ini 85%, maka daya SMPS yang dibutuhkan yaitu 5000 dibagi 85% sama dengan 6250 watt. Jadi daya keluaran SMPS yang dibutuhkan 6250 watt. Itu jika output amplifiernya 5000 watt dan efisiensi amplifier 85%. Kalau daya listrik AC PLN yang dibutuhkan ya lebih besar lagi dari 6250 watt tergantung efisiensi SMPS-nya. Oke. Lalu berapa arus OCP akan aktif jika air sensor di 22 kilo ohm? Saya ganti dahulu beban di 2 ohm. Kita naikkan lagi volumenya. Keluaran arus di 55 ampere OCP sudah aktif ya. Ini terlalu tinggi arus untuk OCP-nya. Saya batasi saja di 33 ampere dengan menggunakan R15 kilo ohm tadi ya. Supaya lebih aman dan rekomendasi penggunaan speaker di 4 ohm. Karena kalau di 2 ohm dengan supply high volt 130 volt DC CT itu sangat rawan jebol amplifiernya. Dan juga dikarenakan menggunakan hedging atas, otomatis dimensi hedging juga terbatas ya. Untuk sirkulasi udara dari kipas itu harus bisa maksimal untuk pendinginan hedgingnya. Jadi seperti itu, kalau OCP terlalu sensitif dan relay tidak segera off, biasanya akan timbul suara jedok-jedok atau brek-brek di speaker. Tapi suara jedok atau brek-brek itu tidak selalu dari OCP ya, apalagi pas hampir mencapai titik klip atau pas klip ya. Itu bisa juga dari PSU terlalu drop, DCO di atas 3 volt, atau PSU bias drop, osilasi, dan ada yang lain-lain yang bisa dideteksi atau dicari penyebabnya satu persatu. Kalau menggunakan osiloskop itu bisa lebih mudah lagi mencari permasalahan. Itu bisa dilihat dari bentuk sinyal outputnya. Oke, berikut untuk cek soundnya ya. Kita cek sound ini langsung dari Malang, dari Mas Ivan dan Nafi.
Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.